Sejahat apakah dunia belantik itu? Kejam Kak. Aku tuh terakhir bapak itu pengen anaknya tuh sholat dan sholat. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Oke, thank you very much. Oke. Rudi Takur. Siap. Ini Kur. Apa ya? Arep bahas apa ki? Ya pasti belantik lah. Oh, siap. Oke, ketika murene pasti ngomongin belantik. Tapi sedurung ngomongin belantik gini. Aku ngomong sejarah dulu ya. Ketika kamu kecil adalah aku sering dolanin kamu. Ya. Terus orang tua kita itu adalah dulu tuh ada 7 orang, the dream team untuk bulu tangkis lah gitu. Ya. Salah satunya almarhum, terus ya bapak juga gitu. Dan akhirnya kamu memilih untuk perdunia belantikan. Setelah Malang Megung jualan jamu, sebenarnya jualan es gitu ya kan. Ya. Akhirnya ketemu dunia belantik. Pada poin ini aku pengen tekon ke kamu gitu. Selama kowe dari jamu Ya. lulus sekolah, menikah, menjamu, kuwi berdasarkan apa ngono? Apa sih yang membuat kamu terjun pada saat itu ya? Pada saat itu pikiranmu ngapa jamu ngono? Pikiran aku kalau jamu gini Kak ya. Kalau jamu itu awalnya tuh karena aku awalnya dimanja Kak. Istilah dimanja tuh dari kecil emang dimanja, sampai sekolah SMA pun dimanja. Begitu udah nikah Kak. Udah nikah itu pasti mikir ya Kak ya. Iya iyalah. Ya. Nah, pasti mikir. Kerja gak iso, ya Kak. Terus akhirnya ngikutin saran orang tua. Nah, aku berpikir, aku udah nikah. Terus bojoku arep mangan opo? Ya Kak. Terus aku ngikutin lah saran orang tua Kak. Habis ikutin saran orang tua, aku dunianya ke jamu Kak. Nah aku dibukain ke Giri Mulyo. Ya Giri Mulyo. Waduh Kak, jangan sedih Kak, jalannya jelek. Perjalanan panjang. Perjalanan panjang Kak. Jadi gini Kak, jadi tuh di sana tuh 2 tahun Kak. 2 tahun jualan jamu itu kebanyakan sebenarnya itu laku sih Kak. Cuman kenakalan aku tuh ada Kak di sana Kak. Nek kono ki terkenal, ya ini enggak semuanya ya. Iya. Ini maaf ini, maksudnya tak potong dulu. Neng Giri Mulyo itu memang perjudian hebat. Iya. Iya kan? Iya. Dari sabung ayam, dari kopro gitu. Ya aku ngomong tapi enggak semuanya loh. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Mungkin kamu terjerumus ke circle gue lah. Iya, bener Kak. Sehingga ente-entean kan. Sehingga ente-entean Kak, ya kan? Pada saat itu ngontrak berapa tahun? Berapa sih? Setahun berapa? Setahun itu waktu itu masih 3 juta Kak. 3 juta. Terus Masih 2 3 tahun. juta. 1 tahunnya 3 juta. Aku ngambilnya ke 2 tahun Kak. Lama kelamaan habis 2 tahun itu habis Kak. Buat judi tadi Kak ya. Habis buat judi kan. Buat judi itu habis, bingung mau kemana lagi kan. Kalau ke rumah ya malu karena udah punya anak tuh Kak. Saya berpikir ada bukaan pasar di Brawijaya. Nah, saya ngambil situ Kak di depan. Nah, udah tahun berapa? Tahun 2014 ya Kak? Iya. Nah, di Brawijaya itu baru. Saya ngambil satu itu, buka di situ. Buka jamu juga Kak. Iya, oke. Buka jamu juga. Waktu itu buka jamu juga sampai 2018 ya. Dari 2014. 14. Berarti 4 tahun. 4 tahun udah Kak. Di situ juga nggak jalan Kak. Nggak jalan. Cuman tombok terus. Nah, terus habis itu dari awal itu kan gini Kak, ceritanya Kak. Jual jamu nggak laku lagi di situ. Habis itu kan mayoritas kan di sana kan nggak seneng jamu Kak, orangnya Kak. Nggak seneng jamu. Jadi saya bingung Kak, banting setir Kak. Jualan es. Jualan es itu sambilan lah Kak. Habis sambilan itu jualan tuh baru 3 bulan, hasilnya lumayan Kak. Bantulah ya, bantu. Ada feedbacknya lah. Nah, terus habis itu bantu. Aku ada pikiran buka ke Pasar Sidoarjo Kak, depan Alfa. Oh, depan Alfa. Nah, ceritanya lucu lagi tuh Kak. Aku kan nggak pernah kerja, sengsara pun jarang. Oh gitu. Sengsara pun jarang Kak.
Jadi lek diomong sensoro pun jarang. Waktu aku udah buka di depan Alpas Dorjo itu jualan es durian itu Kak. Nah jadi itu ada kisahnya sedih Kak. Jadi itu nggak ada mental kan nggak ada Kak. Kalau apa temen itu beli di Alpa, ketahuan saya Kak. Rasanya muka itu luntur Kak. Waduh Kak. Iya. Namanya Malulah. Takur. Siapa sih Kak nggak tahu Takur Kak ya? Takur malah jualan es ya kan. Ya nggak ngilang-ngilangin, rezeki kan datangnya dari mana alhamdulillah Kak. Tapi waduh Kak, luntur bener. Nah habis itu kan udah tuh, itu berjalan tuh di Sidoarjo tuh cuman 2 bulan Kak. 2 bulan? Iya, saking mentalnya nggak ada Kak. Oh nggak ada? Nggak ada mentalnya. Habis itu tapi feedbacknya ada pemasukan, maksudnya secara es itu loh? Ada Kak. Mending ya? Lumayan. Nah terus saya tuh sebelum nikah emang dulu tuh ada cita-cita Kak. Waktu cita-citanya tuh masih kecil, di tokonya bapak saya tuh Kak yang jualan jamu itu. Ini. Nah itu tuh ada lah segerombolan pemain, bahasanya tuh belantik. Oh, tempat diskusi. Nah bener Kak. Nah saya masih kecil, ada punya cita-cita gini Kak. Orang itu kok kerjanya kok enak banget ya, bajunya rapi tapi dapat duit terus. Nah tapi secara mental kok dia tuh jualan omong tapi orang percaya ya kan. Nah saya ada basic Kak, karena saya keturunan almarhum Andi Jamu gitu Kak ya kan. Pinter ngompo maksudnya. Pinter ngompo ya. Terus saya ada cita-cita itu Kak. Habis jualan es Sidoarjo itu udah tutup, saya berpikir waktu itu tuh saya jualan pertama belantian itu Kak. Saya jualan motor, kalau nggak salah masih ingat Pixen Kak. Pertama kali motor Pixen. Rilis. Nah itu tuh hasilnya tuh tergiur lah. Maksudnya, kok lumayan jual motor segini ya kan. Nah aku belajar Kak. Belajar. Aku temu jalannya Kak. Ya ceritanya jadi belantik sekarang ini Kak. Nah jadi kebelajaran aku dari motor Pixen itu pertamanya itu, aku berpikir Kak, ini hasilnya lumayan. Aku punya modal omongan kompo Kak. Ya omongan kompo itu tromos lah Kak. Ya. Bahasa tromos bukan menipu loh Kak. Nah terus aku belantian itu dari tahun 2016 Kak. 2016. 2016. Jadi tuh kisahnya seru Kak kalau belantian itu Kak. Ceritanya tuh kalau belantian itu dari awal itu cuman masukin motornya orang Kak. Karena modal pun nggak punya. Menjual. Bahasanya nggak punya modal tuh, satu modal aja belum punya, apalagi pengalaman. Yang dicari kan pengalaman dulu Kak. Betul. Kalau modal mah nomor 50 ya Kak ya. Yang penting pengalaman, berani, sama kendel ya Kak. Kompo juga yang terutama. Iya masuk akal. Ada. Tapi feedback dulu ya. Dulu tuh ketika aku SMA, lulus SMA lah kayaknya. Kamu itu tergabung dalam grup Carembol. Carmok ya? Iya Kak. Carmok apa Carembol sih? Carembol, cuman sebenarnya itu Carmok Kak. Oh sebenarnya Carmok. Iya. Tapi kan itu sangat keren. Piala bergilir lah. Oh iya. Ini sing nonton anak-anak Carembol paham piala bergilir itu. Itu populer pada saat itu. Cuman aku kan sering dengar gitu loh. Tapi gini, maksudku pada titik ini ya, pada titik kamu bicara bahwa passionmu lah, aku ndelok Facebookmu begitu populer kok kamu. Dengan jargon Joni, kan? Slogan Kak itu Kak. Jargon itu kan ya. Iya. Terus aku yakin lah bahwa dunia perbelantian ini tipu menipu banyak. Aku ngomong teman ya. Bukan. Teman tuh nggak nipu Kak. Nah menurutku gitu sih. Entah salah atau benar, itu pendapatku pribadi. Terus seberapa jahat dunia belantik? Jahat Kak. Jahat bener Kak. Jahat. Kita mau dapat aja diinjek Kak. Maksudnya biar spesifik lah. Misalnya apa nego karo aku tiba-tiba diserobot apa piye. Gini Kak ceritanya Kak. Jadi kan kalau misalnya Kak ya, kalau kita nggak cerdas, kita dimakan Kak.
bahasanya kita nggak cerdas dimakan tuh gini Kak. Jadi kalau kita tuh nggak sigap, belakang itu udah ngantri Kak. Gitu maksudnya. Tapi apakah ini loh maksudku? Apa ketika dapat informasi sana dijual gitu? Ya. Apa info langsung menyebar? Enggak, pertama kan kayak gitu kan tergantung ini Kak, informasi dulu Kak. Lah iya. Informasinya biasanya tuh ada dari kawan, teman kita dari Belantik juga. Ada lagi sering dari pemakai. Kalau aku sih biasanya dari pemakai langsung Kak. Oh langsung. Langsung memakai. Jarang kalau aku dari kawan itu jarang. Dari tangan kedua wis jalan ya. Tangan pertama lah ya, lagi tuh ngono lah ya. Pertama gitu. Pantesan gitu. Mungkin dari situlah mungkin timbul. Ya ini ngomongin sirkulasi duit sih. Membunuh, dibunuh. Dan kalau nggak dibunuh ya membunuh. Nggak membunuh Kak. Padha politik menurutku. Makanya kalau kita nggak bunuh, kita kebunuh Kak. Ngono ya. Iya. Saking jahatnya itu. Saking jahatnya. Berarti gini Kak. Ngerokok dulu. Ini sih. Engko carembol, tenang, engko carembol. Jadi itu kalau misalnya kalau kita itu enggak bahasanya enggak cepet ya. Enggak cepet. Kita itu didahuluin. Gimana caranya kita tuh kalau diperbelantikan itu sigap Kak. Jadinya kalau 24 jam itu kita ada kabar, kalau bisa cepet. Langsung. Jangan nunggu besok Kak. Kalau misalnya nunggu besok selesai. Ayam pun matok Kak. Oh ngono. Pantesan ini kalian dan ning mbuh ning ngendi Rumbia kono. Kak. Nusa Tenggara Kak lintasnya. Benar. Makanya kuwi. Terus sampai saat ini ya, di fase titik ini ya. Bahwa kamu secara passion mesti wis kamu terkenal dengan ikilah ya, maklar lah. Iya. Ya benar, bahasa populer sales lah paling. Iya, bahasa populer. Itulah. Nah iya. Tapi gini, apa benar sih juga? Misalnya kita sudah negosiasi nih. Misalnya barang kita nego dengan pembeli nih. Hanya karena 100 200 itu pindah, lu tahu enggak? Tahu Kak kalau kita. Itu tuh tergantung gini Kak. Kan lihat barang Kak, semestinya kalau barang kita itu bagus, kemungkinan kan orang langsung minatnya. Kalau misalnya gara-gara 100 200 itu Kak, itu tuh tergantung yang beli Kak. Awal kadang orangnya Pak. Bahasa awal tuh wah rumit orangnya Kak. Jadi udah dipastiin ini bagus, dia nggak percaya Kak. Kebanyakan kalau kayak gitu nggak kepercayaan sih Kak. Oh ngono. Juga faktor pembeli berarti ya. Tapi secara juga. Faktor sama-sama Belantik piye? Aku ngomong inilah secara tak gambarnya gini. Ojo tuku karo Rudi larang. Ojo karo Rudi gampang ini. Itu enak enggak ngono? Banyak Kak. Banyak ya? Banyak. Cuman kan kalau itu semakin dipikirkan kita nggak kerja Kak. Ya, memang ya. Kan? Cuman kan ambilanku gini Kak. Kalau orang ngomongin kayak gitu, bahasa aku di slogan aku ngomongnya lihat barang. Oh gitu. Iya, aku jual barang, nggak jual omongan gitu. Kalau barang aku emang bagus, berarti pembeli seneng kan? Gitu. Fasilitas aku yang penting barang itu bagus bener. Iya, soalnya begitu awakmu ngelaput ke motor ya, caroku. Meteran isih ngono kae, bahkan jok isih ana sing dibungkus. Segala macam. Entah itu manipulasimu ya, tapi secara market itu sudah bagus. Aku wong awam gitu. Aku aku di dunia promo gitu juga. Cuman aku kan lewat event gitu. Tapi strategimu itu menurutku pas. Iya bener Kak. Tapi aku sing pengen gali iki polemik loh sebenarnya. Apa sing pernah kau rasane misale wis bareng tiba-tiba bocah ngene lah. Waduh. Menceng. Waduh. Bener. Sing tak maksud ngono. Pasti aneh kan. Nek aku pada titik ini ya, ini kalau aku ditanya, misale Kak kowe duwe kanca, aku jawab enggak duwe. Entah itu salah entah benar. Saat ini loh ya, aku iso ngomong ngono. Karena dunia event juga padha wae menurutku gitu. Bener. Walaupun nanti pada satu titik kita menemukan tim. Ya aku sih saiki wis duwe. Cuman kalau ditanya kamu punya teman, saya jawab tidak. Nah, nek dunia perbelantian ki piye? Ya kalau dunia perbelantian bilangnya sama lain mirip kayak sampean ceritaan itu Kak. Kamu punya teman ya punya banyak. Cuman kan teman aku memilih Kak. Oh milih. Karena bahasa teman memilih itu ya banyak sih teman. Cuman teman karo perbelantikan itu cuman manis Kak. Bahasa manis itu cuman iya besoknya nginjak Kak.
Jadi gimana ya? Ya kalau aku punya mayoritasnya kepribadianku gini Kak. Selagi aku nggak ngusil, jangan ngusil aku. Oh iya. Gitu. Jadi sloganku kalau aku dagangnya itu emang benar-benar apa adanya, emang di barang itu gitu. Ya udah. Emang positif bagus itu loh. Bagus. Tapi saat ini ya ketika aku ngomongin pandemi lah ya, kabeh ngerasane mungkin. Pada saat pandemi apakah dunia belantik ya taruhlah merosot lah. Tapi kamu mampu jualan nih berapa nih dalam waktu 1 bulan? Yang entah roda 2 atau roda 4 loh. Itu kalau pandemi itu yang kemarin itu kalau roda 2 itu targetnya sebulan itu sampai 28 unit Kak. 28 unit itu? Iya. Jadi roda 2 itu Kak. Iya maksudnya roda 2. Iya. Nek roda 4? Roda 4 itu kan aku belum lama Kak sebenarnya Kak. Belum lama. Cuma kan aku coba-coba lah Kak Iya ya. iyalah. Nah, naik step lah gitu. Coba-coba. Aku paling roda 4 ini baru 3 bulan ini Kak. Baru 3 bulan. Jadi ya alhamdulillah Kak. Ada peningkatan. Maksudnya ada peningkatan. Jadi tuh gini Kak. Ada hasilnya gitu loh Kak. Ada hasilnya. Ada peningkatannya dan hasilnya gitu loh. Prospeknya. Tapi ini aku ngomong keuntungan. Keuntungan gitu. Maksudnya aku bicara keuntungan entah berapa ratus juta gitu. Dalam satu roda motor aku ngomong roda motor. Karena roda motor ki menurutku nek iki enggak sensitif lah. Iya, umum. Tapi kalau roda 4 aku ngerti. Dalam ngene wae bahasane. Pernah badi piro wae? Selama menurutku paling kecil dan paling besar gitu aja. Jangan ngomong tengah-tengah. Paling kecil berapa? Roda 2. Paling besar berapa? Ya enggak apa-apa dong. Itu gini Kak, balik lagi sama yang kuasa Kak. Maksudku gini loh. Kamu kan yang jual. Iya. Kamu yang tahu finansial itu. Keuntungan enggak mungkin we ngomong enggak tahu. Keuntungan ya rezeki sing kuasa. Maksudku enggak ngono, secara digit loh. Misalnya modal 1 juta, badi 1.300.000. Masalahnya nggak bisa diprediksi Kak. Tapi tergantung barang sih Kak. Ya selama perjalananmu. Selama perjalanan. Yang paling telek bro. Waduh. Nah ngono. Kalau disebutin susah Kak. Ya nggak ojo lah, nggak mungkin. paling kecil. Paling kisaran 500 kan. 500 ya kecil wis pepet tenan lah ya. Kepepet udah itu Kak. Kepepet wis harus keluar barang. Barang udah 3 minggu gak laku-laku tuh Kak. Oh ngono. Gitu paling cepet lah. Jadi nggak usah ditimbun-timbun lagi lah gitu. Aku sing bingung gini ya. Kamu bicara tadi kan bahwa kamu dapat nek iso saka penjual langsung lah, enggak melewati tangan kedua gitu. Tapi berarti relasimu gede tenan. Waduh itu Kak. Saya punya basic Kak. Basicnya saya kalau bisa saya beli itu di pemakai Kak. Lah iya, maksudku gitu loh. Berarti kan relasimu besar. Rata-rata aku sih ndelok kanca-kanca Blantik ya. Ya ini mah bukan enggak semuanya gitu. Sing aku gur ndelok secara gambaran. Dia tuh rata-rata ke dealer yang baru turun dari Jakarta. Kalau di sini kalau nggak salah markasnya di Bandara Agung kalau nggak salah. Iya kan? Aku pernah, soalnya aku tahu ngelatih marching band di sana. Aku ndelok ketika motor turun itu, semua Blantik ngumpul di situ. Iya. Waktu itu ya, ini bener mbak. Menurutku sih asik banget lah. Iki kita bedah ngono. Makanya ngopo aku itu biasanya ini Kak, ngantri Kak, rebutan dia. Rebutan. Karena kan masih bisa dijual lagi. Kan. Jadi dia itu ngantri kayak gitu tuh biar bisa kejual lagi, harganya bisa agak miring lagi gitu. Jadi kebanyakan ngantri Kak dia. Ngantri ya. Makanya udah ngumpul kabeh semua itu tak rasa-rasanya ngumpul lah. Tapi aku ndelok sih gelagat saling membunuh gitu bisa. Jadi lah, kita bicara konvensional, maksudnya kita bicara uang. Uang menurutku kejam sekali. Kejam Kak. Iya kan? Dimanapun tempat uang kejam Kak. Iya makanya gue lah. Aku ndelok dhek wong rapat, maksudnya nek cara iso digambarkan secara karikatur itu ada dua sisi no. Sing arep ngguyu, sing mburi iki piye ngono. Maksudku gitu loh. Gini Kak. Iyalah, ngono lah. Kan gitu. Kalau di dunia Blantik tuh gimana ya ceritanya Kak? Mau nyeritain tuh seru-seru ya seru jam Kak. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita tuh udah dapat, kita rumah saya hebat Kak. Oh, ya. Bahasanya gini Kak.
Jadi tuh hebat-hebatan lah intinya Kak. Aku lihat tuh Kak. Maksudnya bahasanya hebat-hebatan tuh bahwasanya kalau misalnya aku udah jual ini nih. Ya. Keren. Jadi nanti ya aku minum dulu Kak. Ya ngeblank gelas pasti lebih segar. Ya ini sponsorku gitu. Ini ada lagi nanti. Soalnya kering ada. Iya. Tapi ya terima kasih loh ya. Walaupun kamu sangat susah sekali. Iya Kak. Aku kayak jadwalnya padat Kak. Ini botol mini yang akan beredar. Close ya Kak ya. Iyalah. Enggak close enggak seru lah. Oh iya Kak. Harus dewe. Tapi lanjut nek kalau spesifik mungkin pengalaman lah. Pengalamanmu selama ini gitu menurutmu yang paling ngenes lah gitu. Ada yang orang tidak tahu lah. Ada sih Kak, dulu Kak. Ceritanya tuh Kak ya. Sehari tuh masukin motor tuh 3 kali gak jadi Kak. Sampai maghrib itu Kak ya. Sampai maghrib itu udah jualin punya orang. Ya toh. Jualin punya orang terus gak laku sampai 3 kali. Keempat kalinya juga gak laku Kak. Sampai maghrib itu bilang Kak, motor itu macet Kak, rantainya putus. Nah terus aku di hati ada Kak. Aku bilang gini, ya Allah, kalau misalnya nanti kapan tahunnya, kapan harinya emang doaku ini terkabul, aku bakal bisa jadi orang besar. Nggak bakal kayak gini. Sengsaranya minta ampun itu Kak. Jadi itu 4 kali Kak, 4 kali nggak masuk, terakhirnya rantainya sampai putus Kak. Itu nggak ada rumah sama sekali, sendirian lagi Kak. Waduh Kak, ngenes banget ceritanya gitu Kak. Dan itu daerah nanti? Itu waktu itu Tulang Pasek Kak. Yang itu yang ada belokan itu loh Kak. Oh iya. Waduh Kak, dan sedih banget Kak. Maksudnya motor itu sudah dinego 4 kali? Enggak, aku masukin 4 unit tuh sehari itu yang terakhir habis maghrib itu juga nggak laku Kak. Nggak laku gimana? Makanya aku punya riwayat dulu di hati. Berdoa lah ya. Berdoa lah Kak intinya. Sampai kapan ya Allah kayak gini. Sinetron Indonesia. Bener Kak. Wah sedih banget itu Kak. Waktu waduh ngerintis-rintisnya Kak. Terus habis itu ya alhamdulillah lah. Sekarang inilah ya. Terkabul Kak. Sekarang ini menurutku ya aku mau. Pokoknya ketika saya buka beranda Facebook gitu. Pasti ada itulah. Johnny ngono pasti gitu. Jargon yang menurutku walaupun kamu nggak sadar ya. Kamu tuh nek iki aku ngomongnya secara musik lah. Bener ya. Kamu tuh bisa menempatkan intonasi suara ketika suara itu harus menarik. Benar Kak. Gitu. Penekanan emosional itu ada. Nah, kamu entah itu teknik itu kamu nggak tahu ya, tapi menurutku ya itu kamu. Ngono. Makanya aku seneng dulu aku. Makanya begitu kayaknya sih kayak dunia perbelantian gitu. Permusuhan dunia belante gitu aku. Tagline gitu sih aku nanti. Karena aku berpikir bisa kayak gitu gimana Kak? Orang lain tuh cuman foto-foto aja kan Kak. Oh iya. Sama video cuman diem Kak. Iya. Nah, aku kan udah punya modal combo ya Kak ya kan? Iya, bener combo. Udah punya modal combo. Jadi kan gimana sih pemasaran harus bikin orang menarik kan? Menarik, betul. Nah, jadi tuh dibedain sama yang lain. Aku nggak peduli Kak kalau orang ngomong, lebay, saya niatnya jualan Kak. Oh ya kan? Ya, tetap fokus pada satu titik. Saya niatnya jualan. Saya jualan barang saya sendiri dengan slogan kayak gitu Kak. Jadi kan kalau misalnya nanti emang orang lain tuh sama kayak gitu pasti nggak bisa Kak, karena udah komponya itu pakem Kak. Oh iya, kalau meniru, iki aku ngomong meniru itu hanya sebentar, nggak mungkin lama. Nggak mungkin lama. Kalau jurus meniru loh, itu pasti gitu. Nek menurutku sih itu. Tapi sekarang di titik, tak ulangi mana di titik ini gitu loh. Aku tuh ngomongnya ya kecilmu tahu gitu sampai hari ini ya, sampai hari ini terus kamu seperti ini terus. Ya, aku kaget gitu ketika 1 bulan gue ngomong 28 unit ini. Dan gue ini story ini nggak pernah loh. Nggak pernah. Ya ini maaf ya. Maaf itu. Aku berteman dengan makelar motor ada 10-an atau 15-an kurang lebih gitu. Ketika nanti laku ya bener emang mungkin mau. Iya ya. Ini kan aku ngene iki mongnya cross mesti. Istilah gitu. Tipis-tipis. Iya. Terus apa ya, sing penting salaman.
apa gitu. Nek kowe ora tahu sih. Enggak, Kak. Enggak tahu nek kowe. Jarang aku ndelok awakmu. Dulu pernah sih, Kak. Oh, dulu. Dulu pernah kayak gitu, saya bikin story, saya up ke Facebook ya, Kak ya. Saya dimarahin orang tua saya, Pak. Maksudnya? Maksudnya dimarahin orang tua saya gini, Kak. Buat apa pamer? Oh, gitu. Maksudnya dari sisi lain kan buat apa pamer? Kalau misalnya laku ya udah diem. Karena sifat manusia tuh, waduh, Kak. Ngeri, Kak, sifat manusia tuh. Kadang kita seneng aja orang lain belum tentu terima. Wih, ya kesenangan positif. Kita kan, Kak. Makanya sama orang tua saya nggak boleh, Kak, dipamerin. Apalagi kalau aku pakai tas, Kak. Itu paling dimarahin lagi sama orang tua, Kak. Kayak orang kaya aja bawa tas. Padahal kan penting, Kak. Ya iyalah, tas nggo ke HP lah. Buat HP, buat BPKB. Cuman nggak boleh, Kak. Apa kata orang tua saya? Ya, saya nurut, Kak. Gitu. Kalau bukan orang tua saya nggak jadi kayak gini loh, Kak. Iya. Makanya saya selalu nurutin, nggak usah pakai tas, nggak usah pakai di pamerin istilah laku. Bahasanya kalau dipamerin tuh tahu sendiri sih, Kak, sifat orang tuh beda-beda, Kak. Makanya nggak pernah tahu. Makanya juga bingung ya. Aku yakin sensitif tuh loh ketika gue ngomong nih orang tua gitu. Saya tahu lah itu. Bahwa kan sedurung mau rekod gitu, kamu bicara bahwa ketika kamu kehilangan orang tua itu kamu terasa bahwa kamu utuh gitu. Oh ternyata manusia ini kok yang ini. Makanya aku apa ya? Banyak kawan-kawan gitu. Ya termasuk kawanku juga ketika mereka belum kehilangan ya maaf ini serius. Kehilangan orang yang benar-benar ya orang tua gitu. Ya lise ndengak ae, ndangak terus gitu. Benar, Kak. Ndangak terus sampai embuh enggak gitu enggak. Tapi ya itulah proses loh, fase di mana manusia memilih masing-masing gitu ya. Asik gitu. Tapi di matamu gitu. Di matamu gitu. Masalahnya di mataku itu orang tua bapak ya, Kak ya? Ya iyalah. Bapak. Kalau bapak itu yang ini aku nomor satuin, Kak. Karena masalahku tuh kalau misalnya ada masalah, ada apa aku ceritanya ke bapak. Jadi kalau dikatain kalau udah bapak itu udah gimana ya? Udah nomor satu lah bagiku, Kak. Nggak ada duanya. Jadi bapak kan segalanya lah bagiku. Ya iyalah. Ada sedihnya, Kak. Kalau aku orang tua aku udah nggak ada, Kak. Tapi kamu kan belum cerita weh bahwa ketika almarhum ini meninggal gitu, terus kamu menemukan titik ternyata ini sih. Pertama itu ya bener sih, waktu masih hidup yang selalu diandalin ke bapak ya, Kak. Nah begitu bapak nggak ada, baru terasa, Kak. Maksudnya bisa terasa tuh apa sih ceritanya orang tuh yang dicari. Udah nggak ada, udah kayak gitu. Terus aku berpikir, Kak, maksudnya bahasa berpikir tuh ini kalau diterusin hebat-hebatan nggak ada yang hebat, mati aja kayak gitu, ya kan? Oh iya. Kan? Terus aku berpikirnya begitu orang tua aku nggak ada, aduh, sedih banget. Ya nangis di dir apa belum? Aku ya enggak gitu. Aku mengerti perasaanmu. Ya laki-laki gitu. Laki-laki itu nangisnya di hati wae. Tapi serius lah. Aku nggak ngerti rekam jejakmu dengan beliau itu gimana. Ini perasaan pribadiku ya. Aku tuh pernah. Ketika aku karo bapak gitu, almarhum masih ada. Aku dijak taruhan minton. Ya. Waktu kuwi Pocari Sweat. Taruhannya 3-3 gitu. Ya. Dan itu seru. Di gor itu. Walaupun aku nggak seneng aku senengnya sepak bola. Tapi pada saat itu aku ketika beliau itu ke rumah ngono terus biar apa gitu loh, familiar gitu loh. Familiar sekali gitu. Cuman memang ketika aku menikah saya sudah tidak ngerti lah, pressure kayak itu coba bekerja saja. Tapi di mata saya dan di pikiran saya ketika ngomong almarhum ya humble gitu. Ya podo lah haramu karena kamu memang cetakannya toh. Ngono kuwi sih ini ngaranku. Masalahnya kalau bapak tuh, aku kalau cerita tentang bapak tuh langsung sedih, Kak. Masalahnya orangnya itu galak, membimbing, disiplin, Kak, bapak itu. Jadi kalau misalnya kalau kata bapak tuh nggak usah ngurusin uang. Makanya slogan itu aku
terlalu ingatnya gini loh. Kalau udah nggak ada bapak kan, aku udah semangatnya kan kurang tuh Kak. Nah jadi aku harus bangkit sendiri nih, Nggak usah ngurusin uang, nggak usah dengerin kata uang. Nah prinsip kamu apa kataku terusin katanya. Makanya prinsipnya bapak itu kan kalau emang A, jangan sampai digugat B. Makanya aku juga tuh nggak mau Kak diatur apa mauku gitu Kak. Nggak gitu ya. Tapi ini gitu. Betul. Makanya selalu keingetan lah intinya. Apa hal yang mungkin pengen ngomong yang yang keinginanmu yang belum terwujud ketika almarhum meninggal gitu. Keinginan. Sebenarnya pas terakhir itu udah terwujud Kak. Oh terwujud ya. Bapak itu kan gimana ya? Anaknya itu intinya ke aku aja lah ya. Aku tuh terakhir bapak itu pengen anaknya tuh sholat. Nah waktu kemarin sebelum bapak masih ada kan aku sholat kan bolong-bolong lah intinya kayak. Ya jadi bahasa bapak itu sholat yang benar. Nah bapak tuh ngomong selalu sholat yang benar. Jadi aku setiap jamnya sholat itu aku langsung menuju sholat ya Kak, 5 waktu itu Kak. Bapak itu waktu sebelumnya itu udah seneng Kak. Itu aku bangganya sama sekali Kak. Jadi sampai sekarang pun tuh aku ingat kalau aku mau sholat kerasa dia ngomongin gitu ya. Memorinya Kak. Berarti kamu terwujudkan ketika beliau punya keinginan sebelum beliau meninggal gitu. Iya. Luar biasa loh. Gitu Kak. Ndredeg ya Ya sedih gitu. Serius. Makanya kalau diceritain panjang gitu. Bahkan aku sing tahu tak omong nih, walaupun ini tidak mungkin tak ceritakan ketika jam 11 malam itu tadi. Iya. Aku sempat ada argumen sedikit lah, tapi sudahlah gitu. Memang pada saat itu tidak bisa melakukan apapun. Benar Kak. Makanya ya sudah, tapi terlepas dari semua itu menurutku ya beliau orang baik gitu. Dan ya sebagai tugas anak otomatis lah, apalagi pendidikan yang membekas. Enggak kayak ya ini enggak semuanya lah. Anak-anak sekarang itu rata-rata ribut masalah cinta lah. Menurutku gitu. Bener. Kalau mungkin fase-fase di era zaman orang-orang tua kita, karena memang lahir di zamannya Pak Soekarno dan Pak Soeharto, mungkin ya luar biasa. Itu sangat secara tak apresiasi untuk mental memang bagus. Walaupun pada saat itu mungkin ketika kita belum bisa berpikir itu jahat. Iya, gitu ya. Misalnya di sana inilah segala macam gitu tapi ketika kita beranjak dewasa, otomatis kita berkeluarga lah. Berkeluarga itu pasti berpikir, oh iya benar juga. Baru tahu Kak. Nah, ngono kan? Baru tahu Kak. Makanya ya mungkin anak-anak sekarang tuh ya aku nggak ngerti, tapi ada sedikit kekhawatiranku ketika mereka ribut hanya karena masalah cinta. Telek. Cinta itu Kak ya. Aku yakin malah cinta ya judulnya. Malah terbawa suasana itu malah nggak asik. Terus nggak pas gitu loh. Nggak. Kembali lagi ke Blante lah. Iya Kak. Blante. Dunia Kak. Dunia perbelantian gitu. Sejahat apa dunia Blante? Kalau dibilang gimana ya? Ya ini, waduh. Ya nggak apa-apa gitu. Sejahat apakah dunia Blante itu? Kejam Kak. Iya kejamnya piye? Ya kejamnya itu Kak. Kalau kita nggak makan kemakan Kak. Tapi pasti gini loh maksudku. Adalah pasti kamu punya satu momen di mana kamu bisa bilang ini jahat gitu. Tersadar bahwa ini jahat. Dancuk jahat banget loh. Ya maksudku gimana nggak jahat loh Kak. Sekarang gini aja Kak. Kita udah siap-siap. Udah mau masukin inilah Kak ya, kendaraan ya Kak. Nah kita udah ke tengah jalan, udah dimasukin sama teman kita, udah keselundup lah bahasanya Kak. Jahat gak Kak? Ya jahat gitu. Itu yang dibilang jahat Kak. Maksudmu temanmu itu, aku lebih spesifik itu bukan teman. Nah aku ngono lah. Ya kan. Berarti misal ini gur gambaran. Itu tahu bahwa orang itu cari. Ya kan. Berdasarkan informasi berarti ini udah nyebar dong. Informasi Kak. Ini. Nah,
kamu di lane terdepan sendirilah. Kamu katakan kan sudah masuk setengah toh. Berarti kamu lane terdepan toh. Tiba-tiba ini tidak konfirmasi mungkin ya. Mungkin secara bahasa ngono. Tapi kan si ini tadi pasti sudah tahu bahwa kamu pengen masuk ke sana. Ya sebelumnya belum Kak sebenarnya Kak. Cuman pas itu teman dia udah nyampe duluan, aku datang Kak. Oh ngono, gabruan. Iya, itu Kak. Jadi kalau dibilang musuh enggak. Iya. Ada sakitnya dikit Kak. Sakitnya dikit tuh udah mau finish. Kita kesandung Kak. Kesandung. Aduh, itu Kak yang bikin jahat Kak. Blarat yang paru-paru. Iya, luka. Barat luka. Rezeki pangan badol katanya orang Belante Kak. Oh, enak surga-surga juga ada Kak. Apa meneh? Kalau enggak cepet-cepet dipangan badol Kak. Kalau misalnya lambat kayak undur-undur. Oh gitu. Gitu Kak. Jadi cepatlah sebelum dimakan badol. Kak, bahasanya Belante. Berarti semakin cepat, semakin ini. Tapi circlemu kan sekarang sudah lebar ya. Ya alhamdulillah. Bahkan kaget aku ngomong 28 ini cara dadi sales salah satu produk motor mungkin wis laku sekali gitu. Kalau 28 mungkin loh ya. Iya Kak. Ya ini karena kamu modelnya tak anggap idealis, mesti idealis itu tidak bisa diperintah dan lain-lain gitu loh. Secara kamu mandiri, kamu pengen nunjukkan dirimu sendiri lah. Benar. Lah itu gitu. Terus apa ya? Asik nih ternyata dunia Belante menurutku. Jangan Kak, sulit. Ya enggak, maksudku duniane. Sulit. Duniane loh. Dunianya asik Kak. Ya duniane. Aku konteks gitu kan ada berapa kali pameran di lapangan. Ya aku ndelok sih. Perkumpulan-perkumpulan itu dalam konteks. Nek aku secara pribadi awam gitu. Kok ya payu aja gitu. Nek aku waktu kuwi. Itu kan tergantung jaringan Kak. Lah iya, circle itu tadi sing tak maksud. Berarti kan kamu secara 28 per bulan, ya enggak lah, taruhlah ya paling maksimal lebih dari itu atau mungkin ya pada bulan-bulan tertentu enggak sampai segitu ya. Ya ngomongin rezeki pasang surut gitu. Tapi ya luar biasa. Tapi menurutku hebatnya awakmu ya. Kamu tidak pernah glamor. Maksudnya glamor ki payu sedikit di ini gitu loh. Itu sih menurut. Jangan, kalau bisa jangan lah. Soalnya kalau glamor itu menimbulkan iri ya. Iya Kak. Kalau misalnya kita laku nih foto, ya benar sih, biar viral lah katanya orang zaman sekarang Kak ya. Cuma nanti dampaknya banyak yang nggak suka Kak. Karena keberhasilan kita tuh kalau dipamerkan menimbulkan orang itu iri Kak. Nek aku itu sebenarnya manusianya nek aku tapi iya sih bau. Ada juga yang ngambilnya dari motivasi juga Kak. Orang itu bisa, wah aku belajar kayak gitulah. Nah, iya. Jadi kayak gitu. Itu malah seneng aku Kak. Lah iya. Tapi kan sekarang manusia kan kebanyakan pura-pura Kak. 212 Kak. Oh iya. Wiro Sableng. Masuk akal sih. Memang gitu. Banyak yang apa ya? Saling bermuka dua lah. Bener Kak. Bermuka dua ya. Bener. Gitulah ya itu. Makanya jangan sampai bermuka dua lah Kak. Gak baik. Aku nggak bisa ngomong babku sih. Serius kan. Karena aku sendiri dunia politik saya akui. Pada momen tapi ini politik ya. Iya Kak. Pada momen-momen tertentu memang harus Benar, pada momen-momen tertentu. Tapi ini circle-nya politik, bukan circle perdagangan. Tapi saya tidak tahu. Tapi kalau masalah membunuh dan kalau tidak dibunuh ya kita yang dibunuh dan segala macam mau. Saya rasa ya 11-12 lah. Tapi kamu mampu di titik ini dengan usia masih muda loh. Gitu. Dan kamu responding dengan orang-orang yang menurutku lebih tua, kamu bisa sejajar di dunia perbelantian ya. Kan ngono. Aku ndelok ngene. Setiap kamu upload satu produk, kamu dengan jargonmu itu tadi ya, rata-rata di Facebookmu yang komen itu di atas 50. Iya Kak. Iya kan? Iya saya gumunnya itu. Iya kan? Bener Kak. Iya. Iya. 50. Rata-rata tak delok 50. Minimal 100 Kak. Lah iya, aku argumen karena itu budang bidangku, iki argumen kepiye. Iya benar. Maksudku iya Kak. Aku juga kadang heran Kak. Lah iya kan? Apa ini argumenku emang kayak gitu apa gimana? Cuman kan aku ngambilnya positif aja. Ya cuman aku ngambilnya aku jualan. Kalau misalnya orang lain nganggapnya lucon, ya alhamdulillah aku bisa ngibur orang Kak. Kalau misalnya dia serius mau beli,
Ya alhamdulillah aku malah seneng. Tapi terjauh, aku mau sampai urung membahas iki lho. Terjauh kowe pernah jualan ning endi? Terjauh ya. Terjauh aku jualan itu pernah sampai ke ini Kak. Sampai ke Unit Kak. Unit 2. Iya. Sampai ke Unit. Tulang Kak. Bawang Barat. Iya itu 24 jam itu Kak. Berangkat jam 10 siang itu pulangnya sampai jam 8 pagi Kak. Lah iya, tapi kan berangkatmu lah ya berarti jauh sekali kan. Jauh sekali kayak jualan roda 4 juga. Iya, roda 4 kalau itu Kak. Iya iyalah sesuai maksudnya. Jauh bener Kak. Jalannya udah jelek Kak. Iya, aku pernah ning Tubaba juga gitu. Luar biasa. Oke Rut, ngene Rut. Dari semua cerita ini tadi ya, tak garis bawahi mungkin ya karena memang passionmu di sini gitu. Terus misal ini Rut, misal pesan-pesanmu untuk kawan-kawan Blantik itu apa? Oh, keresahanmu apa? Apa? Waduh, ini enggak. Iya, serius, enggak apa-apa. Apa? Ya kalau pesan-pesanku ya Kak ya. Apa? Kalau misalnya selagi di atas sama yang di bawah jangan selalu dipamerkan. Karena itu bisa menimbulkan iri. Nah, bukan berarti yang belum laku itu kan emang masih nunggu rezekinya. Kalau bisa ya yang biasa saja. Kasihan yang lain gitu Kak, menurut aku. Oh gitu. Itu pesan-pesan gue. Soalnya dunia ini tuh bahaya. Dunia perblantian itu kalau nggak makan kemakan Kak. Oh gitu ya. Gitu. Itulah pesan-pesan gue. Oke, ya udah. Thank you Ruth, udah sowan di Sribawana Podcast. Siap. Mudah-mudahan rezekimu lancar. Amin. Terus secara passion kamu sudah menemukan tadi jargon yang luar biasa. Ya aku berdoa gitu loh. Suatu saat mudah-mudahan aku bisa beli juga. Amin ya, amin ya. Oke ya, thank you ya. Siap Kak. Oke. Selamat malam. Oke.